Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian konsep antar ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu ruang. Bisakah makhluk hidup tanpa ruang? Tentu tidak bisa ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, jadi sudah tahu kan mengenai tentang ruang. Jadi ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Nah, contoh ruang ada laut, sungai, danau, gunung, pantai, pulau, desa, kota, hutan, dan sawah. Nah, semua itu dihuni oleh makhluk hidup. Nah, jadi berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Nah, karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, dari perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perhatikan contoh gambar berikut ini. Di sana ada wilayah pegunungan sebagai penghasil sayuran, sedang wilayah pantai penghasil ikan. Nah, penduduk wilayah pegunungan membutuhkan ikan, dan sebaliknya, penduduk pantai membutuhkan sayuran. Nah, jadi kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui kegiatan perdagangan. Nah, contoh lain di wilayah perkotaan penghasil produk industri, misalnya elektronik, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Nah, sedangkan di desa dihasilkan bahan pangan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Nah, orang kota membutuhkan beras, sayuran, buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sementara orang desa juga membutuhkan elektronik, kendaraan, pakaian, dan lain-lain yang tidak ada di desa. Sehingga kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nah,
sebelum kita masuk ke jenis-jenis interaksi, kita tahu dulu pengertian dari interaksi. Nah, jadi interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis interaksi. Yang pertama, menurut pelakunya. Menurut pelakunya itu ada 3, yaitu interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Jenis interaksi yang kedua, menurut sifat atau bentuknya. Ada 2, yaitu interaksi asosiatif atau interaksi yang mempersatukan, dan interaksi disasosiatif atau interaksi yang membawa perpecahan. Jenis interaksi yang ketiga, menurut cara kontak. Ada 2, yaitu interaksi langsung jika seseorang saling bertemu di tempat, dan interaksi tidak langsung atau interaksi melalui media. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang yang pertama disebabkan oleh mobilitas penduduk, yaitu interaksi antar ruang berupa pergerakan penduduk. Nah, jadi manusianya yang bergerak. Contoh, orang menuju tempat kerja, perjalanan wisata, ibu belanja ke pasar, kalian anak-anak berangkat ke sekolah, dan lain-lain. Nah, jadi manusianya yang bergerak ya, sehingga terjadilah interaksi. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang yang kedua itu ada transportasi, yaitu interaksi antar ruang berupa pergerakan barang. Jadi barangnya yang bergerak. Contoh, pendistribusian barang, misalnya pengiriman hasil pertanian dari desa ke pasar. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang yang ketiga itu ada komunikasi, yaitu interaksi antar ruang berupa perpindahan gagasan dan informasi melalui media. Bisa juga dari media belanja online, ada Shopee, ada Lazada ya, ada Tokopedia dan lain-lain. Contohnya pengiriman informasi, jadi bisa melalui berita televisi, iklan-iklan di televisi, bisa juga melalui media sosial, misalnya media WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. D. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, yang pertama ada saling melengkapi atau complementary regional complementary, yaitu kondisi saling melengkapi terjadi jika ada di wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan laut. Nah, wilayah A membutuhkan ikan laut untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan ya, atau jual beli. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yang kedua itu ada kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B yang berjarak 20 km. Namun kemudian diketahui bahwa wilayah C juga penghasil ikan, tapi jaraknya 10 km. Jadi karena jarak C lebih dekat dari wilayah B, maka pembeli ikan di wilayah A beralih
membeli ikan ke wilayah C karena jarak lebih dekat dan ongkosnya lebih murah. Nah, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yang ketiga itu ada kemudahan transfer atau transfer ability, yaitu kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Nah, sebagai contoh itu bisa kalian perhatikan ya. Wilayah A akan menjual sayur ke wilayah B. Namun diketahui jalan menuju wilayah B dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa dilalui. Nah, jadi akibatnya orang dari wilayah A tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B karena jalannya yang rusak. Jadi kemudahan transfer dan biaya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya, jadi mengenai tentang ruang dan keruangan, akibat keruangan, jenis-jenis interaksi, dan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Paham ya sampai di sini? Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.